Selamat datang Tuan dan Nona, kembali lagi bersama saya Kai. Di video kali ini aku akan mereview channel dan konsultasiku bersama Camis, catatan misteri, yaitu bersama Aileen dan Kak Tiara. Sebelum aku membahasnya lebih lanjut, aku ingin memperjelas terlebih dahulu bahwa di balik drama-drama yang terjadi antara channel-channel Indigo yang satu dengan yang lainnya, yang sering terlihat di komen-komen YouTube, aku ingin memperjelas bahwa review dan hasil konsultasi yang aku bawakan akan aku berikan seobjektif mungkin dengan contoh kasusnya dari masalah hidupku sendiri dan bukan dari orang lain, serta hasil sebelum dan sesudah konsultasinya. Aku tidak akan memandang sebuah channel lebih rendah atau lebih tinggi, dan marilah kita sebagai penonton cukup menikmati dan menerima apa yang positif bagi kita dan cukup singkirkan yang menurut kita tidak bisa kita terima. Dan aku harap kita tidak saling merendahkan. Baik, catatan misteri adalah sebuah channel yang dibawakan oleh Aileen dan Madam Tiara, di mana mereka membahas banyak rahasia-rahasia alam semesta, dan di mana Aileen akan menguak informasinya secara astral, dan Madam Tiara mengarahkan apa yang harus ditanyakan dan diketahui oleh para Wanderers. Lady I lah ya, di sana penyebutannya. Nah, channel ini membahas kasus-kasus yang sedang viral terjadi, hewan-hewan mitologi, serta rahasia-rahasia dari kebiasaan yang biasanya kita lakukan, tapi mereka membahasnya dengan pandangan supranatural, sehingga kita dapat lebih mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Konsultasiku bersama Aileen terjadi 1 tahun sebelum aku konsultasi bersama Tri Anomali. Kronologi ini perlu aku sebutkan karena nanti aku akan menceritakan hal yang menarik setelah aku berkonsultasi dengan kedua channel tersebut. Karena banyak sekali yang menanyakan bagaimana caranya konsultasi dengan ini, dengan itu. Di video kali ini aku akan menjelaskan dulu cara berkonsultasi dengan catatan misteri. Kalian cukup membuka Instagram di @catatanmisterikita, klik link Linktree yang ada di bio, dan klik form konsultasi Camis. Nanti di situ akan diarahkan ke formulir pendaftaran yang perlu kalian isi. Dan setelah kalian isi, akan diberi nomor WA yang dapat kalian hubungi untuk mengkonfirmasi bahwa kalian sudah mengisi form tersebut. Setelah itu, kalian akan diarahkan dan dikontak lagi oleh Madam Tiara. Baik, untuk konsultasiku, aku mengambil paket untuk 5 orang. Untuk seluruh keluargaku, karena banyak hal yang ingin kutanyakan, dan berikut adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan aku tanyakan. 1. Makanan apa yang baik dan tidak baik untuk keluargaku? 2. Konfirmasi kembali nazarku kepada Tuhan. Kurang lebih pertanyaannya sama seperti di Tri Anomali. 3. Apa bakatku yang dapat aku gunakan untuk bekerja dan tujuan aku diciptakan? Nah, konsultasi ini berjalan hampir selama 3 jam, dan saat itu aku masih ada di Australia sehingga konsultasi berjalan secara online. Aileen sangat ramah dan royal sekali terhadap waktu yang diberikan. Walau waktu sudah 3 jam berlalu, Aileen masih mempersilahkan aku bertanya jika masih ada hal yang mengganjal atau ingin diketahui. Untuk disclaimer dulu, sebelum konsultasi aku sama sekali tidak memberitahu informasi apapun tentang keluargaku. Aku hanya memberi 3 pertanyaan tersebut, foto keluargaku, dan pertanyaan yang ingin aku tanyakan. Nah, disclaimer ini aku perjelas karena ada hal menarik di sesi konsultasi yang akan kujelaskan sesaat lagi. Baik, pertama-tama untuk makanan. Berikut sudah kususun dengan sangat rapi dalam bentuk tabel untuk mempermudah kita membaca apa saja yang sudah dibacakan Aileen mengenai makanan-makanan yang baik dan tidak baik untuk keluargaku. Sesi untuk pertanyaan ini berjalan cukup lama, hampir 1 jam 2 jaman karena memang harus scanning 5 orang, dan penjabaran makanannya juga sangat lengkap sekali dari Aileen. Oke, pertama kita mulai dari saya, Kai.
Makanan apa yang tidak bagus buatku adalah secuan pepper, mala, minyak cabe, terasi, dan ada juga bubuk cabe. Memang aku sangat suka sekali makan makanan pedas, apalagi minyak cabe. Hal ini tidak pernah kuberitahu ke Aileen, tapi Aileen tahu makanan apa yang sering aku makan. Terlebih lagi di situ disebutkan tentang nugget, minyak, sosis, dan makanan kalengan. Aileen bilang, "Wah, kakak akhir-akhir ini sering banget makan makanan ultra processed food ya? Lebih baik dikurangi karena yang aku lihat di tubuh kakak sudah terlalu banyak minyak dan ultra processed food sebagai bahan-bahan kimianya ya. Sehingga akhir-akhir ini badan kakak terasa lebih sering lemas. Aku yang sedang merantau di Australia dan bekerja labor, ya kerja keras gitu ya, hampir tidak ada waktu untuk menyiapkan makanan. Karena memang sangat capek sekali bekerja di sana dan ultra processed food adalah solusi tercepat ketika aku menyiapkan makanan. Ini juga tidak pernah aku ceritakan ke Aileen. Aileen juga bilang alkohol sangat-sangat beracun bagi tubuh kakak. Bahkan tubuh kakak menolak keras alkohol. Dan hal itu benar. Setiap aku ditawarkan alkohol oleh keluargaku, setiap aku mencoba minum, satu teguk aja ya, aku bisa demam dan tubuhku bisa sampai nggak bisa bergerak selama 2 hari. Di Australia pun aku sempat mencoba Smirnoff yang udah didistilasi ya. Cuma 1 sendok teh. Badanku langsung lemes dan panas selama 2-3 hari. Di situ Aileen juga menyebutkan banyak makanan-makanan cepat saji dan saus-sausan yang tinggal dipakai yang memang aku gunakan supaya kalau masak kan cepet ya di sana kalau tinggal tuang saus gitu tinggal dioseng-oseng. Jadi ya hampir setiap hari aku pakai. Tapi Aileen bilang memang saus-saus kayak gitu bahan kimianya banyak dan membuat tubuhku cepat lemas. Di situ juga disebutkan kiwi, jeruk, lemon, dan anggur. Bukan karena makanan tersebut sebenarnya nggak bagus ya, tapi karena tubuhku katanya udah kelebihan vitamin C. Dan memang di sana aku diberi makan buah-buahan gratis ya di kantor itu. Jeruk, anggur, semuanya gratis. Jadi ya hampir tiap hari aku makan jeruk. Dan mungkin memang porsinya udah berlebihan sehingga vitamin C-nya juga sudah berlebihan. Dan durian juga disebutkan di sana karena memang setiap keluarga aku beli durian dan mereka tuh suka banget sama durian. Malah cuma aku doang yang makan durian tuh nggak suka. Karena setiap aku makan durian badan aku panas, pusing, dan enek. Nah, selama aku di Australia, sayuran-sayuran di sana tuh justru lebih mahal daripada daging-dagingannya ya. Dan hampir tiap minggu di kantorku tuh dikasih sandwich yang isinya ada kol ungu. Aku hampir nggak pernah makan kol ungu waktu masih di Indonesia. Akan tetapi Aileen mention kol ungu sangat tidak baik untuk tubuhku. Kaget juga sih karena memang saat aku di Australia itu kol ungu tuh sering banget aku konsumsi. Nah, untuk makanan yang bagus untukku bisa kalian lihat sendiri daftarnya nih. Mostly kacang-kacangan dan tahu karena katanya tubuhku kurang protein serta Aileen juga bilang entah kenapa sayur-sayuran yang berwarna putih lebih bagus untukku. Kayak sawi putih, toge, dan semacamnya. Aileen juga sempat bilang, iya pas aku scanning beberapa klien, emang ada hal aneh kayak ada yang lebih cocok sayur yang warnanya hijau, sayur yang warnanya putih, sayur yang warnanya ungu lebih kurang baik. Gak tahu juga kenapa tuh ya. Terus ayam kampung, telur juga lebih baik karena mengandung minyak dan bahan kimia yang lebih sedikit. Dan sisanya bisa kalian lihat sendiri di tabel yang aku sediakan ya. Mostly superfood yang disebutkan Aileen ada di situ. Nah, sejauh ini aku cukup amazed dan kaget dengan Aileen karena akurat dan tepat guna ya. Nah, mari kita lanjut ke ayahku. Sebelum ini aku jelaskan dulu ayahku memang ada riwayat kolesterol, diabetes, darah tinggi, dan asam urat. Dan semua ini tidak pernah aku sebutkan ke Aileen. Di awal scanning, Aileen bilang tubuh ayahku itu sangat dingin dan Aileen menjelaskan bahwa di tubuh manusia itu ada energi dingin dan panas. Dan bener banget, hampir tiap hari ayahku selalu mengeluhkan badannya menggigil dan kedinginan. Di daftar tersebut tertulis buah-buahan seperti labu, melon, dan pir, serta sarang burung, peach gum, dan makanan-makanan dingin.
Aileen bilang makanan tersebut tidak baik bagi ayahku karena meningkatkan energi dingin di tubuhnya. Dan di situ aku tulis juga sebagai pengingat bahwa makanan tersebut jangan dimakan saat hari hujan. Karena justru efeknya bisa lebih parah ke tubuh ayahku. Dan itu kan Aileen yang bilang ya. Tapi aku bisa mengkonfirmasi hal tersebut karena memang waktu itu pernah ada momen di mana ayahku tuh makan buah pir dan saat itu lagi hujan deras. Hari itu lagi hujan deras. Dan di hari itu juga tubuhnya sangat menggigil sekali sampai dia tuh di kamar terus nyari kehangatan ya. Pakai selimut, minum air anget, tapi masih menggigil badannya. Nah, Aileen juga bilang lebih baik ayahku pakai masker karena lingkungan kerjanya tuh yang Aileen lihat sangat berasap, udaranya kotor dan banyak orang yang merokok. Dan seperti yang udah aku ceritakan di video-video sebelumnya, ayahku memang bekerja di lingkungan proyek pembangunan. Jadi memang udaranya cukup kotor berdebu, ada tanah-tanahnya juga, dan tentunya banyak orang yang merokok di sana. Yang aku paling kaget dari reading dan scanningnya Aileen adalah Aileen bilang begini, aku dapat vision apa ya itu ya, papa tuh suka makan Nah, itu makanan apa ya? Nah, aku kaget pas Aileen ngomong gitu tuh, karena memang akhir-akhir itu ayahku suka banget mie instan yang namanya tuh dan hampir tiap minggu beliau tuh makan itu. Disclaimer dulu ya, bukannya aku mau bilang merek tersebut tuh nggak sehat, bukannya mau menjelek-jelekan merek itu, hanya saja memang makanan tersebut tidak cocok untuk ayahku. Dan sisanya ya seperti yang sudah aku jabarkan di tabel tersebut, di situ juga tertulis ada madu dan memang ayahku kan diabetes sehingga madu tidak boleh terlalu banyak dikonsumsi. Untuk makanan yang baik bisa dilihat sama seperti ayahku, kurang protein sehingga diharapkan makan kacang-kacangan. Walau jangan banyak-banyak karena ada riwayat asam urat. Dan hampir seluruh keluargaku, dari seluruh keluargaku ini, Aileen lihat kebanyakan kita tuh makan ayam boiler dan telurnya yang bukan ayam kampung sehingga tubuh kami tuh udah terlalu kebanyakan bahan kimia dan minyak. Nah, yang paling utama kalau bisa ayahku itu harus berolahraga bukan untuk memperbesar otot tapi minimal kardio dan berkeringat untuk meningkatkan energi panas dalam tubuh ayahku. Aileen juga bilang makan lada yang di green, yang lada hitam, bukan lada putih karena lada putih tuh udah banyak proses kimianya serta cabai secukupnya untuk meningkatkan energi panas ayahku. Sebelumnya pernah diceritakan juga kan di Telenormali ya, kebanyakan kalau nge-scan makanan yang superfoodnya dan yang tidak baiknya itu kebanyakan yang mereka lihat yang diberi tahu oleh malaikat tubuhnya itu kan yang udah pernah kita konsumsi ya. Dan kebetulan ini tiap kali Aileen ngasih tahu sesuatu ya sesuai banget dengan apa yang sering kita makan. Walaupun aku nggak pernah kasih tahu Aileen ya, sedikit pun aku nggak pernah kasih tahu apa-apa. Nah, again, aku cukup kagum dengan scanningnya Aileen yang akurasinya tinggi dan tepat guna, serta memecahkan masalah kesehatan ayahku. Nah, kita lanjut ke pembacaan ibuku. Baru mulai di scanning, Aileen bilang, wah, ibuku ini orangnya sangat-sangat tidak bisa jaga makan dan suka makan makanan manis dan susu, santan, padahal umurnya sudah tidak muda lagi. Dan bisa dilihat di daftar tersebut banyak sekali makanan-makanan manis dan gula serta karbo-karbo yang berlebih. Dan saat Aileen bilang ceker ayam sangat tidak boleh, aku kaget lagi, lumayan kaget. Karena memang dari seluruh keluargaku, ibuku yang paling suka makan ceker ayam. Dan beliau yang pasti selalu pesen dan makan paling banyak. Pencernaan beliau juga kurang baik sehingga tidak boleh cabai. Dan agak mengejutkan bahwa jahe juga tidak cocok untuk tubuh ibuku. Di situ ditulis juga nggak boleh sering minum obat-obatan karena tubuh ibuku itu tidak cepat mencerna obat tersebut dan memang ibuku itu suka sekali mengkonsumsi obat-obatan karena teman-temannya banyak yang nyaranin katanya obat ini, obat itu bagus buat kesehatan. Untungnya setelah dibacakan oleh Aileen, konsumsi obat-obatan tersebut mulai berkurang. Untuk makanan kurang lebih ya sama lah ya, makanan-makanan yang bagus bisa kalian lihat sendiri di tabel yang aku sediakan. Dan Aileen juga bilang agar ibuku jangan sering stres karena mahnya jadi mudah terpicu.
Dan aku bisa konfirmasi emang ibuku itu gampang stres dan ya justru jadi sering mah gitu ya. Nah, kita lanjut ke Saki, adik perempuanku yang pertama. Aileen bilang Saki itu sebenarnya nggak terlalu banyak yang harus dijaga karena Saki memang sangat bisa jaga makan. Dan itu benar, aku bisa mengkonfirmasi hal tersebut, karena dari satu keluarga kami hanya Saki yang sangat pintar menjaga makan. Tapi berikut aku sertakan di tabel makanan-makanan yang tidak baik untuk Saki. Dan mengejutkannya, memang itu adalah makanan yang paling Saki suka, dan Aileen juga bilang Saki ini pintar jaga makan, tapi suka banget nyomot makanan orang iseng-iseng. Dan itu bener banget, emang dia tuh bener banget suka nyomot, tapi dia nggak suka makan sendiri. Dan mostly semua yang tertulis di tabel itu benar, dan setiap dia makan makanan tersebut perutnya sakit sampai dia nangis-nangis. Yang paling mengejutkan buatku adalah saat Aileen bilang makanan yang saat ini nggak baik buat Saki itu adalah saus dari restoran High Peep gitulah ya. Karena memang akhir-akhir itu Saki sangat suka makan di restoran tersebut dan dia suka sekali saus signature-nya. Dan untuk makanan yang baiknya bisa kalian lihat sendiri di tabel yang aku sediakan ya. Nah, tiba giliran adikku yang paling kecil, Cie. Scanning Cie ini agak spesial karena suatu hal, tapi mari kita lihat tabelnya terlebih dahulu. Cie sangat suka seafood, tapi memang karena kolesterolnya sudah cukup tinggi, diharapkan tidak makan sering-sering seafood dan kita singkat saja untuk Cie bisa dilihat daftar makanan yang tidak sehat untuknya. Tapi yang akan aku mention adalah labu siam, di mana Cie memang sangat suka sekali dengan labu siam. Tapi Aileen bilang justru sangat tidak baik bagi tubuhnya. Tapi memang benar tiap kali Cie makan labu siam badannya jadi lemas dan perutnya sakit. Dan di situ Aileen bilang tidak boleh makan coklat karena yang Aileen lihat wajah Cie itu jerawatan bukan karena hal-hal luar seperti debu dan kotoran, tapi karena coklat. Dan bener banget, Cie suka makan coklat. Mohon maaf, memang wajahnya agak jerawatan, walau Cie sudah sangat rajin menjaga kebersihan wajahnya. Setelah hasil konsultasi ya, beberapa bulan setelah aku kasih tahu Cie hal ini, dia berhenti makan coklat, dan wajahnya setelah beberapa bulan jadi jauh lebih bersih. Nah, untuk makanan yang bisa kalian lihat kembali di tabel tersebut, di situ ada aku tuliskan olahraga, kenapa? Nah, ini yang spesial dari scanningannya Cie. Saat Aileen pertama kali ngelihat fotonya Cie, Aileen sangat khawatir dan bilang ke aku bahwa Cie ini keadaannya sangat darurat dan benar-benar butuh pertolongan secepat mungkin. Aku khawatir dong, maksudnya Aileen itu apa? Aileen bilang kondisi iman dan mentalnya Cie lagi sangat hancur dan aku lihat udah diambang kehancuran total. Nah, ini yang aku nggak pernah bilang ke Aileen dan ternyata Aileen tahu. Sebelumnya aku harus kasih tahu ke kalian memang adikku belum lama resign dari perusahaannya dan sudah cukup lama Cie belum mendapat pekerjaan lagi. Walaupun Cie terlihat ceria di hadapan aku sangat tahu kebiasaannya yang sok tegar dan di belakangnya sebenarnya dia sudah sangat galau. Tapi, aku tidak menyangka sudah sampai separah itu. Ya memang waktu sudah berlalu cukup lama dari sejak Cie resign dan masih belum dapat pekerjaan. Aileen bilang Cie mentalnya sedang sangat rusak dan aku harus segera menolong Cie. Mengingatkan lagi Cie kepada ketuhanan serta di situ aku tulis juga olahraga. Karena Aileen melihat banyak sekali iblis yang membisikkan Cie untuk malas berolahraga. Segera setelah sesi konsultasi tersebut, aku berbicara dengan Cie. Dan memang aku sangat dekat dengan Cie. Akhirnya aku memberanikan diri untuk sharing tentang channel-channel spiritual seperti Trianomali, Detektif Astral, Catatan Misteri, dan sebagainya. Karena kan sebenarnya aku juga nggak gitu suka cerita hal ini, karena kan ini hal-hal yang cukup sensitif ya soal keagamaan dan spiritual. Tapi karena aku dekat dengan Cie, jadi aku nggak ragu lah buat bercerita. Nah, banyak pengetahuan ketuhanan yang akhirnya aku bagikan sampai akhirnya Cie lebih tenang dan lebih semangat lagi dalam menjalani kehidupannya. Aku juga sharing pengalaman aku sampai akhirnya bisa kerja ke Australia
gimana Tuhan nolong aku, gimana Tuhan bersuara, akhirnya aku bisa denger gitu kan. Dulu aku tuh nggak berani cerita sendiri ke keluarga aku soal kelebihan aku ini. Cuma sampai saat ini cuma Cie sama Saki yang tahu. Nah, sebelum kita lanjut, aku ingin mention ternyata hasil scanning Aileen dan hasil scanningnya Kak Willy tentang Cie yang kurang berolahraga dan diganggu demon yang mengajaknya malas untuk berolahraga itu hasilnya sama persis. Dan kalian bisa lihat di episode konsultasiku bersama Trianomali yang sebelumnya ya. At least ini membuktikan akurasi scanning catatan misteri dan Trianomali. Aku berterima kasih karena hasil konsultasiku bersama kalian akhirnya Cie tertolong dan imannya kepada Tuhan sudah membara lagi dan lebih positif dalam menjalani kehidupan. Sesuai dengan scanning Kak Willy bahwa Cie harus belajar memanage pikiran-pikirannya, di mana dia sangat mudah menyerah saat pikirannya mulai banyak. Malah aku rasa sekarang Cie jauh lebih sukses daripada aku. Ia yang mulai percaya lagi dengan pertolongan Tuhan, mulai mencoba berjualan gantungan kunci, boneka-boneka handmade yang dia buat sendiri. Mungkin ini bisa jadi sedikit pelajaran bagi kalian yang aku lihat banyak banget di kolom komentar yang sedang kesulitan ekonomi dan nggak tahu arah dan harus bagaimana. Saat itu Cie sudah menganggur hampir 2 tahun dan sudah sangat kehilangan harapan hidupnya. Tapi aku mengingatkan bahwa ada Tuhan, aku mengingatkan dan menjelaskan apa saja yang pernah aku alami, dan aku percaya kalian juga bisa seperti Cie. Cobalah kembali mengingat Tuhan, dekatkan diri pada Tuhan, cobalah belajar dan pahami lagi sebenarnya Tuhan mau apa dan Tuhan tuh ngajarinnya apa di agama kalian dulu deh masing-masing ya. Dan baru mulailah berjalan lagi sedikit demi sedikit hingga akhirnya bisa aku pastikan sendiri, Cie sekarang sudah lebih baik dan bahkan lebih sukses dari aku. Seperti yang aku jelaskan di video sebelumnya, cobalah nyalakan kembali api di dalam hati kalian karena itu yang akan bawa kalian ke tujuan hidup kalian yang sebenarnya. Walaupun saat ini kalian nggak tahu, tapi api itu pasti akan mengantarkan kalian. Nah, nanti juga akan aku ceritakan kisahku yang miskin selama 9 tahun, gak punya kerjaan, gak punya harapan, dan tiap siang aku gak tahu mesti ngapain, habis nge-play kerja, cuma tidur, udah jadi malam lagi, malam siang lagi. Aku juga malu banget dimana adik-adikku semua udah kerja, dan aku yang paling gak ada gunanya sendiri di rumah. Sampai akhirnya Tuhan menolong itu. Tapi karena cerita itu terlalu panjang dan aku mohon maaf banget, aku bikin video itu lama banget karena masih cupu banget soal syuting video begini, terus editingnya, jadi aku masih kelelet banget ya. Jadi aku mohon maaf sekali lagi. Dan bagi kalian yang lagi darurat banget, aku harap cerita kecil dari kehidupan Cie ini mungkin bisa sedikit membantu dikala hari-hari kalian yang terasa gelap. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Nah, di mana aku ingin mengkonfirmasikan nazarku kepada Tuhan. Tapi singkat aja karena kurang lebih sama dengan jawaban di video sebelumnya di mana Tuhan tuh tidak memaksa. Tapi dari Aileen, nazar itu hal yang sangat sakral antara kita dengan Tuhan dan akan lebih baik jika ditepati. Dan ya bener banget, setelah aku baru aku mulai channel ini, saat upload video pertama, aku tuh berusaha menepati nazarku dengan pembuatan channel ini. Dan mungkin di lain waktu aku juga akan ceritakan apa aja yang terjadi ya. Tapi saat itu video pertama aku upload, ada keajaiban ajaib banget dari Tuhan dan ya ternyata emang Tuhan tuh bisa membolak-balikan keadaan seperti membolak-balikan tangan semudah itu lah. Banyak hal ajaib yang terjadi di hidup aku dan kalian nantikan saja episodenya ya. Hanya saja aku ingin mengingatkan jangan lupa kepada Tuhan. Nah, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa kelebihanku yang dapat aku gunakan untuk bekerja dan tujuan aku diciptakan itu apa? Saat Aileen mulai scanning dan bertanya pada abstrak alam, Aileen bilang bahwa memang nazar kakak yang ingin menjadi pendeta juga sebenarnya ada kaitannya dengan bakat di mana aura kakak membuat orang secara tidak sadar lebih terbuka
dan dengan sendirinya bercerita tentang masalah mereka. Kakak juga punya kelebihan di mana kakak tahu apa yang harus dikatakan dan menyesuaikan diri dengan orang yang sedang bercerita. Dan yang aku lihat, hidup kakak itu ada unsur tugasnya sih. Jadi emang bakat yang kakak punya udah menunjukkan banget sih tujuan mengapa kakak diciptakan di dunia ini. Karena yang aku lihat memang kakak tuh diciptain ada unsur tugasnya. Dan ada momen dimana memang waktu itu ada senior aku yang terkenal keras dan pendiam, mukanya juga galak banget. Waktu itu kebetulan kita lagi ada survei bareng sama senior-senior ke suatu tempat. Dan kebetulan aku ditinggal sama kakak senior yang galak ini ya, yang mukanya agak, untuk mencairkan suasana, karena suasananya udah awkward banget tuh ya, udah tegang banget. Aku ditinggal berdua sama dia, jadi aku sapa dong. Koh, apa kabar Koh? Padahal aku cuma nyapa gitu doang, dia malah akhirnya curhat panjang banget ya. Ya aku sih senang aja. Tapi kok senior aku yang lain lama banget surveinya gitu kan. Padahal tuh cuma buat satu venue doang. Setelah beberapa waktu baru tuh mereka balik, dan di belakang mereka baru bilang ke aku ternyata memang mereka sengaja ninggalin aku sama kakak senior itu. Karena mereka awalnya pernah ngomongin aku tuh kalau mereka tuh bingung, kok kayaknya kalau deket aku tuh rasanya mereka pengen cerita aja gitu ya. Dan bahkan mereka lihat banyak orang-orang yang baru ketemu aja suka cerita panjang lebar kalau lagi berduaan sama aku. Dan teman mereka yang pendiam ini juga kalau ada masalah suka nggak cerita dan dipendam aja. Jadi senior-senior aku yang lain tuh berharap dengan ditempelin sama aku juga mereka berharap si senior aku ini bisa akhirnya bercerita dan gak dipendam sendiri. Emang senior-senior aku waktu itu tuh pada baik-baik banget sih. Dan akhirnya terjadilah skenario itu. Ya aku harap beliau sudah baik-baik saja ya. Dan aku harap semua senior-seniorku juga sekarang sukses selalu dan berbahagia selalu. Nah, sebenarnya aku juga masih pengen nanyain tentang pesan HB, tapi waktu itu aku terlanjur udah pengen nangis banget. Karena jujur udah bertahun-tahun aku merasa nggak berguna, dan mendengar bahwa sebenarnya aku punya bakat buat nolong orang, dan memang ada unsur tugasnya, aku seneng banget bisa akhirnya setidaknya aku bisa berguna buat orang lain. Dan apalagi bisa berguna buat Tuhan. Dan waktu yang terpakai juga sudah hampir 3 jam. Aileen sebenarnya masih memberikan keleluasaan untuk bertanya, tapi aku jujur udah nggak enak banget kalau ngambil waktu kebanyakan. Akhirnya aku menyudahi sesi konsultasi. Di balik semua drama di belakang antara Trianomali dan catatan misteri, di sini aku juga memasukkan hasil konsultasiku bersama Trianomali. Sama sekali tidak ada niat untuk membandingkan keduanya. Aku menyertakannya murni untuk objektivitas dan cross-referensi, di mana ternyata memang hasil konsultasi keduanya bisa dibilang matching, dan ini menunjukkan bahwa akurasi saat konsultasi dengan Aileen juga memiliki akurasi yang tinggi, dan paling penting adalah tepat guna. Akhir kata, terima kasih Aileen setelah menuruti pantangan makan yang diberikan oleh Aileen. Ayah, ibu, dan seluruh keluargaku terlihat dengan nyata di mana kesehatan kami lebih meningkat. Ayahku yang tadinya suka menggigil badannya sudah lebih stabil, dan yang paling penting terima kasih sudah memperingatkan tentang keadaan Cie padaku. Dan sekarang Cie sudah maju terus karirnya, dan terima kasih juga Kak Tiara yang sudah sabar banget sebagai admin, di mana aku juga banyak nanya, dan sudah menyusun administrasi dan pendaftaran dengan rapi dan teratur. Semoga catatan misteri kita bisa terus berjalan sesuai arahan Tuhan, bertumbuh, dan terus bertugas sesuai dengan ketuhanan. Dan yang paling penting, semoga berbahagia dan penuh kedamaian. Saya Sasa Kurakai, terima kasih Tuan dan Nona sudah menonton sampai sejauh ini. Semoga setelah menonton video ini, langkah dan hati kalian menjadi sedikit lebih ringan, dan sedikit cahaya kembali dalam gelapnya hari Anda. Terima kasih.